Sebuah bangsa yang diramalkan akan lenyap justru menjadi magnet yang menarik pikiran-pikiran terbaik dunia. Namaku Richard. Dan aku dikirim untuk membongkar kebohongan di balik angka-angka mustahil itu. Untuk membuktikan bahwa keajaiban ini hanyalah ilusi. Namun, apa yang kutemukan di sana tidak hanya menghancurkan keyakinanku sebagai seorang pakar Amerika, tetapi juga mengubah cara dunia memandang masa depan umat manusia. Indonesia akan segera lenyap dari peta. Aku masih ingat bagaimana para kolega dan pakar global di Barat menegaskan hal itu dengan tatapan meremehkan terhadap negeri ini. Namun, pada tahun 2025, prediksi itu terpatahkan secara spektakuler. Kini, para pemikir, pemilik modal, dan talenta masa depan dari seluruh dunia mulai bergerak dalam skala besar ke negara ini, seolah ditarik oleh sebuah magnet raksasa. Mengapa Indonesia? Apa yang telah terjadi? Setelah mengetahui jawabannya, Anda pasti akan merasakan getaran kebanggaan yang membuat air mata berlinang karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini adalah catatan tentang keajaiban dan emosi sebuah bangsa yang bangkit dari jurang keputusasaan. Sebuah negara baru telah lahir. Guncangan tentang negara kedua yang dibangun di Indonesia, berita yang belum pernah terjadi. Sebelumnya tentang pembangunan negara kedua di Indonesia telah mengejutkan seluruh dunia. Sebuah fenomena di mana daratan baru yang maha luas, mendobrak semua aturan di dalam negeri sedang terbentuk. Ini adalah awal dari ledakan besar yang mengguncang dan menghancurkan batas-batas negara. Ini adalah gejolak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia, seru seorang akademisi global dengan wajah pucat karena ngeri. Apa sebenarnya esensi di balik pembalikan ajaib yang diciptakan Indonesia? Aku akan mengungkapnya sekarang. Aku Richard, seorang pakar demografi Amerika yang telah mendedikasikan hidupku untuk membaca dunia melalui angka dan data. Saat membaca laporan rahasia internal di mejaku di New York, aku begitu terkejut hingga harus mengucek mata dan nyaris menumpahkan cangkir kopiku. Laporan itu dengan jelas menyatakan data yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Populasi Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan bertambah lebih dari 5 juta orang dibandingkan saat ini. Aku yakin ini adalah kesalahan statistik yang nyata atau manipulasi cerdik dari pemerintah Indonesia yang putus asa. Sebab, pandangan umum para ahli global adalah bahwa Indonesia sedang menuju kepunahan demografis, dengan tingkat kesuburan yang telah jatuh ke level terendah di dunia. Pembalikan populasi adalah hal yang mustahil, seperti melawan hukum gravitasi. Aku segera menemui atasanku, menyatakan keraguan mendalam tentang keandalan laporan ini dan meminta untuk memeriksa kembali seluruh data. Namun, atasanku menjawab dengan wajah yang sangat serius, bahwa laporan ini adalah dokumen yang dapat diandalkan, menggunakan indikator yang paling konservatif. Atasan memberiku tugas rahasia, pergi langsung ke Indonesia untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana angka-angka tidak masuk akal ini bisa menjadi kenyataan. Aku dipenuhi dengan kesombongan khas Barat dan tekad untuk membongkar kelemahan statistik negara berkembang ini. Hipotesis awalku yang penuh prasangka adalah bahwa Indonesia secara serampangan menerima pekerja kasar dari negara-negara lain untuk meningkatkan jumlah populasinya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, udara yang kurasakan bukanlah suasana berat dan stagnan dari sebuah negara dengan tingkat kelahiran rendah seperti yang kuduga, melainkan energi penuh vitalitas yang sulit dijelaskan. Melihat wajah orang-orang yang mengantre untuk imigrasi, aku merasa prasangkaku yang mendarah daging mulai goyah sejak awal. Itu karena penampilan dan aura yang terpancar dari para pendatang itu, sangat berbeda dari gambaran pekerja migran kasar yang kubayangkan. Keluarga-keluarga terpelajar dari Barat berbalut setelan mahal bersama para profesional muda yang membawa peralatan canggih berbaris menunggu pemeriksaan imigrasi. Dan di mata mereka, bukanlah ketakutan akan negeri baru, melainkan antusiasme dan kepercayaan. Aku segera meminta dokumen statistik tentang kebijakan imigrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mulai mempelajarinya dengan saksama, berharap menemukan bukti bahwa pemerintah Indonesia telah menurunkan standar imigrasi untuk memanipulasi data. Namun, data yang kutemukan justru semakin membuatku bingung.
Aku memastikan sebuah fakta bahwa proses seleksi imigrasi Indonesia telah menjadi jauh lebih ketat dari sebelumnya, bahkan persyaratan visa berada pada tingkat paling ketat di dunia. Namun, jumlah orang berpendidikan tinggi dari seluruh dunia yang mengajukan permohonan imigrasi ke Indonesia justru meningkat secara eksponensial. Terutama, antrean panjang para profesional dari kota-kota besar di Amerika dan Eropa yang ingin memindahkan kantor pusat mereka ke Indonesia seolah tak ada habisnya. Aku curiga, apakah mereka tertarik sementara karena dijanjikan bantuan pemukiman dan hak istimewa yang besar oleh pemerintah Indonesia. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri di pusat-pusat bisnis yang ramai di Jakarta dan Taman Teknologi BSD. Tempat perusahaan-perusahaan besar Indonesia terkonsentrasi. Mendengar percakapan orang asing yang memenuhi jalanan, aku terkejut menyadari bahasa yang mereka gunakan bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga bercampur dengan bahasa Jerman, Prancis, dan bahkan bahasa-bahasa Skandinavia. Pemandangan mereka duduk di kafe Indonesia dan mendiskusikan pekerjaan secara alami menciptakan kejutan budaya yang kuat bagiku. Dalam proses penyelidikan, kejutan terbesar yang kuhadapi adalah kenyataan bahwa nama-nama yang kutemukan dalam daftar imigran asing ke Indonesia adalah tokoh-tokoh terkemuka yang dikenal baik oleh kalangan akademis maupun industri global. Ribuan kasus lulusan universitas bergengsi di London atau peneliti tingkat doktoral yang mengerjakan proyek inovatif di lembaga riset sains dan teknologi Eropa telah pindah untuk bekerja di perusahaan rintisan, tak dikenal atau lembaga riset korporasi besar di Indonesia. Aku yakin ini adalah hasil dari pemerintah Indonesia yang menggelontorkan anggaran negara untuk membeli talenta global dengan uang, dan aku mulai membongkar secara tuntas syarat-syarat rekrutmen setiap perusahaan dan subsidi pemerintah. Namun, hasil investigasi justru membuatku semakin bingung. Fakta yang terungkap adalah sebagian besar dari mereka secara sukarela memilih Indonesia, menerima gaji yang jauh lebih rendah daripada yang mereka dapatkan di negara asal mereka. Logika ekonomi yang kupegang teguh sama sekali tidak berlaku di sini. Bagaimana mungkin seorang insinyur inovatif yang pernah bekerja untuk Google dengan jaminan gaji jutaan dolar di Silicon Valley pindah ke sebuah lembaga penelitian kecerdasan buatan di Indonesia dengan gaji kurang dari setengahnya? Aku menganggap ini adalah hasil dari taktik psikologis dan propaganda tingkat tinggi yang dilakukan oleh negara Indonesia, dan aku mencoba mendekati mereka untuk menunjukkan betapa sulitnya kehidupan nyata di Indonesia. Namun, banyak imigran elit yang kutemui justru menatapku dengan tatapan kasihan dan menegaskan bahwa nilai yang mereka temukan di Indonesia jauh melampaui angka yang tercatat di buku tabungan mereka. Mereka serempak memuji infrastruktur, layanan administrasi Indonesia, dan di atas segalanya, kejujuran dan kebaikan hati orang Indonesia yang telah meningkatkan kualitas hidup mereka berkali-kali lipat dibandingkan saat mereka berada di negara asal. Aku masih menganggap mereka tertipu oleh penampilan luar Indonesia yang glamor dan berkata pada diri sendiri bahwa kolektivisme khas masyarakat atau budaya hierarkis yang ketat akan segera membuat mereka lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, kualitas populasi yang mengalir ke Indonesia semakin tinggi, dan sekarang bukan hanya migrasi individu, tetapi juga ada tren lembaga penelitian besar dan seluruh dana ventura yang berusaha memindahkan kantor pusat mereka ke Indonesia. Semua pengetahuan konvensional tentang demografi yang kuyakini telah luluh lantak di dalam tungku raksasa bernama Indonesia. Dan aku mulai merasa krisis bahwa jika aku tidak menemukan pendorong sebenarnya di balik fenomena ini, aku akan kehilangan kualifikasiku sebagai seorang pakar untuk memverifikasi lebih spesifik realitas data yang telah kusaksikan dengan mata kepala sendiri. Aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah lembaga penelitian besar di Taman Teknologi BSD, tempat teknologi-teknologi canggih Indonesia terkonsentrasi. Di sana, aku bertemu dengan Klaus Richter, seorang insinyur global yang pernah merancang teknologi mengemudi otonom terobosan untuk sebuah perusahaan mobil Jerman. Saat ini, ia bekerja sebagai peneliti di sebuah perusahaan Indonesia. Aku mengajukan pertanyaan yang sangat lugas, bahkan kasar. Mengapa Anda meninggalkan lingkungan yang mapan dan gaji yang tinggi di Jerman untuk datang ke negara berkembang seperti Indonesia dan sengaja mencari kesulitan? Klaus tersenyum mendengar pertanyaanku,
lalu menunjuk keluar jendela di mana pemandangan Taman Teknologi BSD terbentang. Di sana, banyak anak muda sedang berinteraksi, merancang masa depan dengan penuh vitalitas dan dinamisme. Ia bercerita bahwa ketika bekerja di Jerman, karena struktur pengambilan keputusan yang birokratis dan infrastruktur yang usang, butuh beberapa tahun untuk mewujudkan sebuah ide terobosan menjadi kenyataan. Tetapi Indonesia memiliki kecepatan untuk menciptakan prototipe hanya dalam beberapa hari. Ia juga berkata dengan tatapan tulus, bahwa semangat kerja dan sikap dedikasi untuk komunitas dari rekan-rekan kerjanya yang orang Indonesia telah membangkitkan kembali misi profesional yang telah ia lupakan. Aku membantah bahwa kecepatan dan semangat yang ia sebutkan pada akhirnya, bukanlah hasil yang diciptakan dengan memeras tenaga orang Indonesia. Tetapi ia dengan tegas menggelengkan kepala, menjawab bahwa ini adalah energi sukarela yang ingin tumbuh bersama, bukan kepura-puraan yang dipaksakan. Ia menunjukkan bahwa aku masih belum tahu kebenarannya. Budaya perusahaan Indonesia telah sepenuhnya lepas dari struktur vertikal masa lalu, dan kini telah berkembang menjadi tempat komunikasi yang lebih fleksibel dan kreatif daripada dimanapun di dunia. Melalui percakapan dengannya, untuk pertama kalinya aku merasa betapa dangkalnya cara berpikirku yang berpusat pada Barat dan terpaksa mengakui bahwa Indonesia tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga memiliki daya tarik unik yang dapat membangkitkan gairah manusia. Alasan para jenius seperti Klaus memilih Indonesia bukan hanya untuk mencari lebih banyak uang, tetapi karena Indonesia adalah satu-satunya platform yang membantu mereka mewujudkan impian mereka dengan cara yang paling cepat dan akurat. Setelah pertemuan dengan Klaus, aku memiliki keraguan lain. Apakah hanya karena efisiensi kerja seseorang dapat membuat keputusan untuk memindahkan seluruh kehidupan keluarga ke Indonesia? Aku memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Amélie Dubois, seorang ahli biologi molekuler yang menjanjikan dari Prancis, untuk mendengarkan alasan mendalam yang membuatnya memutuskan membawa kedua anak kecilnya untuk menetap di Indonesia, sebuah negara yang asing. Ia mengaku bahwa kehidupan di Paris yang dari luar tampak glamor. Pada kenyataannya setiap hari ia merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Karena ketakutan akan terorisme, tingkat kejahatan yang tinggi, dan sistem pendidikan publik yang runtuh. Amélie bercerita dengan mata berkaca-kaca, bahwa pemandangan yang paling mengejutkannya saat pertama kali datang ke Indonesia adalah anak-anak sekolah dasar yang mengenakan ransel, tertawa dan berjalan di jalanan setelah pukul 10 malam. Tingkat keamanan dan ketertiban yang normal namun luar biasa ini, sesuatu yang tak terbayangkan di negaranya, telah menjadi nilai yang lebih besar daripada imbalan finansial apapun baginya. Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia juga memiliki daya tarik yang besar, bukan hanya karena persaingan yang ketat, tetapi juga karena lingkungan yang optimal bagi anak-anak untuk fokus belajar dan tim pengajar yang berkualitas tinggi. Ia mengatakan bahwa setiap kali menyaksikan kesadaran komunitas orang Indonesia yang memperlakukan anak-anak asing tanpa prasangka dan dengan tulus membantu, ia semakin yakin bahwa memilih tempat ini adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya. Mendengar ceritanya, aku menyadari bahwa masalah penurunan angka kelahiran di Indonesia yang hanya kupahami melalui angka-angka statistik, pada kenyataannya, sedang memasuki fase yang sama sekali baru, berkat sumber populasi berkualitas tinggi dari luar. Indonesia bukan lagi negara yang merosot karena tidak memiliki anak, melainkan telah menjadi tanah suci bagi para orang tua yang ingin membesarkan anak-anak mereka di lingkungan yang paling aman dan sejahtera di dunia. Dr. Amélie menekankan bahwa meskipun gaji yang diterimanya di Indonesia lebih kecil dibandingkan saat di Prancis, berkat layanan kesehatan yang maju, sistem transportasi publik, serta infrastruktur hidup berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, kualitas hidup nyata yang ia rasakan telah meningkat berkali-kali lipat, tidak bisa dibandingkan. Sebagai seorang penyelidik, aku memutuskan untuk berjalan sendiri di jalanan Indonesia pada malam hari untuk memverifikasi kenyataan tentang keamanan yang luar biasa yang diceritakan oleh Dr. Amélie. Pada suatu malam di tahun 2025, kawasan Sudirman di Jakarta terang benderang seperti siang hari di bawah sorotan lampu, dan tak terhitung banyaknya orang yang bebas berjalan-jalan tanpa sedikit pun kewaspadaan.
Aku merasakan keanehan yang ganjil dalam pemandangan itu. Di kota-kota besar Amerika tempat aku tinggal, setelah matahari terbenam, melangkah ke gang-gang kecil sama seperti pertaruhan nekat, dan ancaman dari pencopet atau perampok sudah lama menjadi hal biasa. Oleh karena itu, pemandangan malam yang damai di Indonesia ini menciptakan ilusi seolah-olah aku tersesat ke dunia paralel. Pemandangan orang-orang meninggalkan laptop mereka di bangku taman untuk pergi ke toilet, atau meletakkan dompet di meja kafe, sambil asyik mengobrol adalah puncak dari kepercayaan kolektif yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh logikaku. Aku menyadari bahwa tingkat kesadaran warga yang tinggi ini bukan hanya hasil dari pendidikan, melainkan produk budaya yang dipadatkan dari kejujuran dan kebaikan hati yang telah dibangun oleh orang Indonesia selama waktu yang lama. Modal sosial ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan telah menjadi alasan penentu yang membuat kaum elit global rela melepaskan kekayaan mereka untuk datang ke Indonesia. Mereka mengerti bahwa uang dapat dicari kembali kapan saja, tetapi kebebasan untuk berjalan di jalanan pada malam hari tanpa rasa takut dan anak-anak yang tidak menjadi sasaran kejahatan adalah hak istimewa yang hanya bisa dinikmati di Indonesia. Melihat keluarga-keluarga asing duduk bersama orang Indonesia di sudut taman, membuka kotak makan siang dan tertawa riang, aku mulai berpikir bahwa peningkatan populasi Indonesia bukan hanya pertumbuhan secara angka, tetapi juga penyebaran standar baru yang perlu dituju oleh umat manusia. Ketika aku memastikan fakta bahwa infrastruktur Indonesia mencapai standar tertinggi dunia, tetapi yang menopang infrastruktur itu adalah hati yang hangat dan moralitas tinggi dari masyarakatnya, rasa angkuhku sebagai seorang pakar dari barat runtuh berkeping-keping. Indonesia tidak hanya mengatasi krisis kepunahan populasi, tetapi telah membangun merek yang kuat sebagai negara paling layak huni di seluruh dunia, dan kekuatan merek ini telah menjadi daya tarik raksasa yang menarik kecerdasan global. Aku menghirup udara malam dan merasakan diriku berdiri di pusat kisah yang mengharukan ini, tentang bagaimana pemulihan yang luar biasa dan kemurahan hati bangsa Indonesia menyebar ke seluruh dunia. Aku memperluas lingkup penyelidikanku, mulai menganalisis perbandingan rinci dengan situasi negara tetangga terdekat Indonesia. Negara tetangga itu juga sedang berjuang keras untuk mengatasi masalah penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja yang serius, terus-menerus mengumumkan kebijakan pelonggaran regulasi, dan pembukaan imigrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hasil dari data statistik demografi internasional justru memisahkan nasib kedua negara ini dengan jelas. Yang membuatku tercengang adalah mayoritas imigran yang membanjiri negara tetangga adalah pekerja berupah rendah yang melakukan pekerjaan kasar di toko serba ada, lokasi konstruksi, atau pedesaan. Sementara itu, mereka yang datang ke Indonesia adalah talenta-talenta inovatif yang memimpin lembaga penelitian, industri canggih, dan bahkan sektor kedirgantaraan di seluruh dunia. Aku menemui Rohan Sharma, seorang insinyur perangkat lunak jenius dari India yang pernah bekerja di sebuah korporasi besar di ibu kota negara tetangga, dan baru-baru ini pindah ke Indonesia, untuk memperjelas alasan mendasar mengapa kaum super elit global hanya memilih Indonesia dan bukan negara tetangga, meskipun kondisi geografis mereka serupa. Rohan mengungkapkan bahwa kehidupan di negara tetangga dari luar tampak teratur, tetapi ketika masuk lebih dalam, ia harus menahan perasaan terisolasi dan depresi yang mendalam setiap malam karena suasana sosial yang tertutup khas di mana orang asing diperlakukan sebagai orang luar yang tidak akan pernah bisa berbaur dan dihadapkan pada tembok-tembok tak terlihat. Ia berkata dengan getir dan kesepian, bahwa ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa masyarakat tetangga hanya menganggap pekerja asing sebagai barang, sebagai alat untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, Kwamplustari nukaran, bukan sebagai anggota komunitas yang sesungguhnya. Sebaliknya, emosi yang ia rasakan sejak hari pertama tiba di Indonesia adalah rasa kemanusiaan yang kuat pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan negara tetangga, dan ia sangat tersentuh oleh sikap terbuka orang Indonesia, yang tidak hanya ingin tahu tentang budaya asing, tetapi juga secara aktif menerima dan belajar darinya. Orang Indonesia, ketika melihat orang asing tersesat, akan berusaha keras membantu seolah-olah itu adalah urusan mereka sendiri. Tidak hanya berhenti pada menunjukkan kebaikan, mereka juga dengan senang hati mengundang orang asing ke ruang pribadi dan komunitas mereka,
mengangkat gelas bersama dan memperlakukan mereka seperti saudara atau keluarga. Kehangatan khas orang Indonesia dan sikap tulus yang memandang manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana, menjadi faktor penentu yang membantunya menetap di lembaga penelitian di Indonesia. Ini adalah senjata unik Indonesia yang tidak dapat ditiru oleh budaya mekanis dan dingin dari negara tetangga. Lebih lanjut, Rohan menekankan bahwa sistem administrasi digital super cepat dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang membuat iri seluruh dunia di Indonesia jauh lebih maju daripada metode analog usang negara tetangga, dan Indonesia memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dalam efisiensi kerja. Melalui ceritanya, aku sangat menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan populasi tidak terletak pada tingkat materi seperti menurunkan standar visa atau memberikan bantuan finansial, tetapi pada kedewasaan budaya dan kedalaman kesadaran warga negara, yaitu apakah negara tersebut siap menerima imigran sebagai tetangga dan kolega yang sesungguhnya. Indonesia, dengan kemurahan hati yang besar dan dorongan tak henti-hentinya yang tidak dimiliki negara tetangga meskipun telah berusaha selama puluhan tahun, sedang menyedot pikiran-pikiran tercerdas di dunia seperti lubang hitam, dan ini telah menjadi perbedaan penentu yang memperlebar kesenjangan kekuatan nasional yang tak dapat diperbaiki dengan negara tetangga. Aku mengamati dampak positif apa yang telah diciptakan oleh para elit yang datang ke Indonesia terhadap seluruh masyarakat Indonesia, yang melampaui kepuasan pribadi, dan mengalami pengalaman di mana pandangan duniaku runtuh sepenuhnya. Jika model imigrasi di masa lalu sering menekankan aspek negatif seperti merebut pekerjaan penduduk lokal dan meningkatkan biaya sosial, fenomena yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan wajah yang sama sekali berlawanan. Para jenius yang datang dari seluruh dunia bekerja sama dengan talenta-talenta unggul Indonesia, terus-menerus menciptakan pencapaian inovatif yang mengguncang dunia di bidang kecerdasan buatan, industri semikonduktor, dan kedirgantaraan. Hal ini telah memperluas skala ekonomi Indonesia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pajak besar yang dibayarkan oleh para imigran elit ini dan industri bernilai tambah tinggi yang mereka ciptakan telah memperkuat sistem kesejahteraan Indonesia, menciptakan struktur sirkulasi positif yang pada gilirannya mendorong keinginan orang Indonesia untuk memiliki anak. Aku mengunjungi sekolah-sekolah internasional di Indonesia, dan menyaksikan anak-anak dari berbagai etnis belajar bersama dalam bahasa Indonesia dan berlari-larian bermain bersama. Anak-anak itu bukan lagi orang asing, tetapi tumbuh menjadi warga negara yang bangga yang akan memikul masa depan Indonesia. Orang tua Indonesia bahkan menyambut baik anak-anak mereka belajar bersama anak-anak asing ini untuk membekali diri mereka dengan pola pikir global, dan sikap terbuka ini telah membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan dinamis. Aku merasakan penghormatan yang mendalam tentang mengapa Indonesia mampu membangun masyarakat multikultural yang damai dan kreatif, sementara masyarakat Barat sedang menderita konflik dan kerusuhan ekstrem karena masalah imigrasi. Itu adalah keharmonisan ajaib yang tercipta ketika semangat persatuan khas orang Indonesia diubah menjadi penerimaan tanpa rasa takut akan perubahan, ditambah dengan keramahan dan kepedulian tradisional Indonesia. Semua teori demografi yang kuajarkan di universitas-universitas Amerika menjadi tidak berguna di hadapan laboratorium raksasa bernama Indonesia, dan aku bahkan mulai berpikir bahwa angka 5 juta orang tambahan dalam laporan itu mungkin masih terlalu rendah. Indonesia telah memberikan jawaban atas krisis populasi global dengan cara yang paling kreatif dan manusiawi, dan aku merasakan getaran yang tak terlukiskan saat menjadi saksi di tempat kejadian sejarah ini. Ketika menyelesaikan semua penyelidikan dan duduk di meja untuk menulis laporan kembali ke negaraku, aku menyesal sampai ke tulang sumsum atas kesombongan dan prasangka memalukan yang kubawa saat pertama kali datang ke Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang populasinya menyusut lalu menghilang, melainkan telah menjadi mercusuar bagi umat manusia, tempat pikiran-pikiran tercerdas dunia berkumpul dan sebuah peradaban baru berkembang. Indonesia yang kusaksikan sedang menapaki perjalanan besar untuk menyelesaikan masalah isolasi, konflik, dan kebencian yang dialami seluruh dunia dengan perpaduan antara kemanusiaan khasnya dan teknologi canggih. Saat ini,
Komunitas internasional sedang mengirim delegasi studi ke Indonesia untuk mempelajari cara menciptakan negara yang menarik di mana talenta global ingin tinggal, bukan lagi memandang Indonesia sebagai contoh negara dengan tingkat kelahiran rendah. Pembalikan populasi Indonesia pada tahun 2025 bukanlah kebetulan statistik, melainkan hasil yang tak terhindarkan dari kesadaran warga yang luar biasa dan pengaruh nasional yang telah dibangun oleh orang Indonesia yang diakui di seluruh dunia. Aku menegaskan dalam kesimpulan laporanku bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang telah mengatasi krisis demografi secara paling dramatis, dan pergerakan besar kaum elit global akan terus berlanjut selama beberapa dekade mendatang. Kota-kota di Indonesia akan menjadi lebih makmur, dan bahasa Indonesia akan diposisikan sebagai bahasa intelektual yang harus dipelajari oleh kaum cendekiawan global. Kata-kata yang sama yang diucapkan oleh banyak imigran yang kutemui adalah, Indonesia tidak memperlakukan saya sebagai pekerja biasa, tetapi memperlakukan saya sebagai manusia yang bermartabat. Kebenaran sederhana, namun kuat inilah yang telah membawa Indonesia menjadi pusat dunia, dan aku dapat menegaskan ini dengan keyakinan. Masa depan Indonesia lebih cerah dari sebelumnya, dan perubahan penuh inspirasi yang diciptakan Indonesia sedang menularkan semangat dan harapan besar bagi seluruh planet ini. Laporan yang awalnya kuragukan itu tidak salah, melainkan hanya secarik kertas yang tidak mampu menampung semua kemungkinan tak terbatas yang dimiliki Indonesia, Indonesia yang kita saksikan. Sekarang bukan hanya kekuatan ekonomi atau kekuatan budaya, tetapi juga benteng terakhir di mana jiwa penduduk dunia dapat menemukan kedamaian dan menjadi standar masa depan yang menjulang tinggi. Barisan megah kaum elit global yang rela melepaskan semua hak istimewa mereka untuk menuju Indonesia adalah medali terkuat yang membuktikan kredibilitas moral dan jaring pengaman sosial yang agung yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia telah menjadi lebih kuat melalui setiap momen krisis. Dan krisis populasi kali ini juga diatasi dengan kemurahan hati dan inovasi khas Indonesia, menawarkan jalan keselamatan baru bagi seluruh dunia. Kini, kita akan dengan bangga memandang dunia yang telah diubah oleh Indonesia dan dengan cemas menanti sejarah luar biasa apa yang akan ditulis oleh kekuatan terpendam yang dahsyat ini di dalam diri kita masing-masing di masa depan. Melalui cerita ini, kita telah belajar pelajaran berharga bahwa kekuatan nasional sejati tersembunyi dalam kemanusiaan, di mana manusia berkumpul. Sambil menunggu penerbangan pulang setelah menyelesaikan misi investigasiku, aku sekali lagi diam-diam membaca kembali laporan yang baru saja ku selesaikan di lobi bandara. Di dalamnya, tidak ada lagi sepatah kata pun dari prasangka dingin yang kubawa sebelum datang ke Indonesia. Sebagai gantinya, ada catatan yang ditulis dengan hati, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diukur dengan angka. Kini, aku tersenyum menyangkal ramalan putus asa yang diucapkan oleh para pakar global di awal cerita, bahwa Indonesia akan segera lenyap dari peta. Indonesia tidak hanya tidak lenyap, tetapi justru muncul di tengah peta sebagai tempat paling cemerlang dan hangat di dunia. Apakah Anda ingat kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang kutemui dalam perjalanan ini? Klaus Richter dari Jerman, Dor Amélie Dubois dari Prancis, dan Insinyur Rohan Sharma dari India. Mereka memiliki kewarganegaraan, latar belakang, dan keahlian yang berbeda, tetapi mereka semua serempak berkata, "Di sini, saya merasa hidup sebagai manusia, apa yang mereka cari bukanlah imbalan besar atau status istimewa. Itu adalah kedamaian yang wajar ketika anak-anak bisa berjalan sendirian di jalan pada malam hari, kebaikan alami saat membantu orang asing, dan kemurahan hati saat menerima orang-orang dengan budaya berbeda sebagai sesama, bukan menyingkirkan mereka sebagai orang luar. Mungkin, saat kita di Barat mengejar efisiensi dan keuntungan, kita telah melupakan hal-hal yang benar-benar penting. Namun, bangsa Indonesia terus melindungi hal-hal berharga itu. Kejujuran saat barang yang hilang dikembalikan kepada pemiliknya, ketulusan saat bangga dengan pekerjaan sendiri meskipun tidak ada yang mengawasi, dan semangat keramah tamahan yang selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Bagi orang Indonesia, hal-hal itu mungkin terlalu biasa dan wajar seperti udara, tetapi bagi mereka yang telah menahan angin dingin dunia, kewajaran itu adalah pemandangan yang hangat hingga meneteskan air mata dan indah seperti sebuah keajaiban.
Penemuan terbesar yang kudapatkan melalui investigasi ini adalah kebenaran bahwa harta sejati bangsa Indonesia bukanlah sumber daya di bawah tanah atau aset finansial, melainkan manusia-manusia yang tinggal di sana. Seperti yang telah dibuktikan melalui perbandingan dengan negara tetangga, tidak peduli seberapa megah gedung yang dibangun, tidak peduli seberapa sempurna sistem yang disiapkan, jika tidak ada hati yang hangat, jiwa manusia tidak akan bisa terpikat. Keajaiban pertumbuhan populasi yang diciptakan Indonesia adalah hasil dari semangat kemanusiaan yang telah melintasi batas-batas untuk menghubungkan hati setiap orang. Kepada Anda yang sedang membaca tulisan ini, aku ingin menyampaikan rasa hormat yang tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Jika Anda merasa khawatir atau kurang percaya diri tentang masa depan Indonesia, angkatlah kepala Anda tinggi-tinggi. Kebaikan tanpa kata-kata Anda, kejujuran Anda dalam mematuhi aturan, dan kelembutan Anda saat tertawa bersama orang lain sedang menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia dan sedang mengubah negara ini menjadi harapan bagi umat manusia. Sebuah negara kedua lahir di Indonesia. Itu bukanlah cerita tentang wilayah fisik. Itu adalah sebuah negara kepercayaan dan rasa hormat yang terhubung oleh ikatan tak terlihat, namun tak terpatahkan, di mana orang-orang dari seluruh dunia ingin menganggap Indonesia sebagai rumah di dalam hati mereka. Halaman terakhir dari laporan yang kuserahkan bertuliskan, dunia sedang belajar dari Indonesia. Kemakmuran sejati terletak pada masyarakat yang aman untuk ditinggali dan pada hati yang saling peduli. Pada tahun 2025, Indonesia secara diam-diam, namun kuat telah membuka pintu menuju era baru. Jangan pernah lupa bahwa kehadiran Anda sangat diperlukan dalam masa depan yang sedang dilukis oleh negara yang indah ini. Banggalah menjadi orang Indonesia, atau menjadi seseorang yang mencintai semangat Indonesia. Karena hari ini Anda adalah dambaan seseorang di belahan dunia lain. Kisah ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru yang agung, sebuah warisan kehangatan yang akan terus ditulis Indonesia untuk dunia, bersama Anda. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasakan kekuatan sejati dan kehangatan Indonesia melalui cerita ini, tidak ada yang membuatku lebih bahagia. Jika ada sesuatu yang menyentuh hati Anda, silakan tekan suka dan berlangganan untuk menyebarkan lingkaran harapan ini.